singkong karet itu biasanya memiliki bunga yang seperti ini ya. Wah, ini kalau daunnya bisa dikonsumsi tapi umbinya nggak bisa. Nah, supaya bisa dikonsumsi makanya ini harus kita, nah setelah seperti ini ya, ini lihat 50%-nya masih ada ya bekas pelepah ya, dan kemudian ini bekas pelepah ini harus kita pertemukan presisi seperti ini. Nah, barulah kita lakukan dengan sistem pembungkusan. Jikalau mungkin nggak ada plastik es ya, kita dapat menggunakan solasi ya. Ini memang sangat penting sekali untuk diketahui banyak orang supaya produktivitas singkong kita ini bisa lebih maksimal lagi. Jadi saya memiliki inspirasi bagaimana caranya supaya singkong karet itu bisa memiliki umbi singkong keju ataupun singkong yang pemirsa suka. Atau mungkin singkong keju memiliki umbi yang sebesar singkong karet yang sebesar-besar betis. Nah, supaya tidak gagal paham, biar nanti mampu semuanya diserap dari yang ingin saya paparkan, simak tutorialnya hingga selesai. Nah, langsung saja, kebetulan di hadapan saya ini ada singkong karet. Jadi pemirsa yang belum tahu singkong karet itu seperti apa yang bisa dikonsumsi ya. Singkong karet kita harus pahami terlebih dahulu memiliki daun yang lebar seperti ini. Dan perlu diketahui juga jenis singkong karet itu banyak yang bisa dikonsumsi daunnya memiliki pelepah seperti ini. Dan karena ini masih anakan, saya akan menunjukkan bedanya singkong yang biasa kita punya dengan pohon singkong karet. Ini saya akan mencarikan, kebetulan di samping pagar itu ada singkong karet yang sudah berusia dewasa. Singkong karet yang seperti ini daunnya itu bisa dikonsumsi ya untuk dijadikan sayur ataupun pakan ternak. Nah, batangnya seperti apa dan ini umbinya tidak bisa dikonsumsi. Batang singkongnya itu beda kan dengan batang singkong yang biasa. Ini batang singkong karet. Ini umbinya sebesar-besar betis, jadi harus memahami jenis singkongnya. Nih bentuk dalamnya biasanya dia kulitnya suka ngelupas-ngelupas seperti ini, dan kemudian memiliki batang ini yang lebih besar dibanding dengan singkong yang biasa ya. Dan daunnya pun ini tetap singkong karena inilah yang disebut dengan singkong karet. Nah, batangnya sangat tinggi sekali ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa nanti menumbuhkan umbinya itu menjadi singkong keju atau yang kita suka? Langsung saja kita tebas seperti ini ya. Dan kita ambil. Jadi singkong tersebut ini nanti entresnya ini akan kita jadikan sebagai pembesaran pada singkong keju ataupun singkong yang kita suka. Nah, supaya nanti tidak mati, ini ada triknya tentunya. Lihat pelepahnya sangat rapat sekali ya. Ini sangat bagus sekali karena bekas pertumbuhan tunasnya ini sangat bagus sekali. Jadi kalau ini mau dijadikan bibit itu memungkinkan sekali akan dapat memiliki akar yang lebat. Dan ini langsung saja bekas pelepahnya ini tidak ada guna, jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena untuk batang bawah ini ingin saya jadikan untuk pembibitan ulang ya. Dan kita membutuhkan di bagian atas. Jadi entres yang seperti apa yang harus kita pilih, itu tentu saja yang memiliki kesegaran daunnya seperti ini dan batangnya yang memang betul-betul segar, sehingga nanti dia tidak mudah untuk layu. Nah, rumusannya saya akan membongkar secara detail supaya nanti berhasil di dalam okulasinya. Lihat ya, ini saya akan sambungkan dengan singkong Jawa merah. Boleh juga mau disambungkan dengan singkong roti, singkong keju, atau mungkin singkong yang kita suka. Nah, cara mempersiapkan entres, perhatikan. Ini kita harus memperhatikan mata bertemu dengan mata. Jadi kita jangan menyambungkan entres ini tanpa di bagian mata. Jadi mata singkong yang di bagian bawah itu harus bertemu dengan mata pada entresnya. Jadi langsung saja ini pelepahnya ini harus kita buangin, tapi jangan keseluruhan. Jadi kita sisakan, rahasianya itu di bagian atas ini. Jadi untuk daun yang paling ujung ini supaya nanti cepat dia itu mekar tunasnya ya. Jadi
harus kita sisakan, jangan sampai gundul, pemotongan ataupun penyayatan. Nah, perlu diperhatikan, ini kan bekas pelepah ya, jadi bekas pelepah ini tidak boleh hilang sama sekali. Pelepah ini kan biasanya kan dia menghadapnya ini berlawanan seperti ini, maka kita harus ambil 50% seperti ini. Ini rumusannya ya, karena mata ini nanti harus bertemu dengan mata singkong yang ada di bawahnya. Kemudian untuk di bagian sampingnya ini kulitnya, supaya nanti dia bisa menyatu, maka perlu kita sayat juga dan kita runcingkan. Nah, ini tujuannya supaya nanti juga di dalam penjepitan dia tidak lari ke sana ke sini ya. Sehingga nanti kalau entresnya ini bergerak kan memungkinkan dia akan mati. Jadi begini tekniknya ya. Perhatikan, ini bekas pelepah ini harus bertemu dengan bekas pelepah yang ini. Jadi bekas pelepah dari keduanya jangan dihilangkan secara menyeluruh. Setelah saya memberikan contoh cara memotong entresnya, sekarang saya akan memberikan contoh cara ini memotong pada ini bagian batang bagian bawah ya. Jadi 50% ini kita lakukan penyayatan seperti ini, jangan sampai dia terputus. Nah, setelah seperti ini ya, ini lihat 50%-nya masih ada ya bekas pelepah ya, dan kemudian ini bekas pelepah ini harus kita pertemukan presisi seperti ini. Nah, barulah kita lakukan dengan sistem pembungkusan. Jikalau mungkin nggak ada plastik es ya, kita dapat menggunakan solasi yang berjenis bening seperti ini ya, supaya nanti kita dapat mengontrolnya. Nah, tujuan dari sebuah pengikatan dengan menggunakan solasi maupun plastik itu tujuannya supaya satu, entresnya ini tidak bergerak, lalu yang kedua supaya ketika turun air hujan itu tidak membasahi, karena nanti akan memicu faktor dari pembusukan. Lalu kemudian kita dapat melilitkannya seperti ini secara perlahan. Pastikan bahwa entresnya ini betul-betul memang sudah tidak gerak lagi ya, juga sudah presisi. Nah, lakukan seperti ini. Kalau cara mudah mengikatnya memang menggunakan solasi. Kalau pakai kantong plastik itu terkadang kalau plastiknya itu rapuh gitu ya, jadi kita tarik gitu suka putus plastiknya ya, dan kita lilitkan ke atas kembali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini maka singkong Jawa merah ini nanti dia akan memiliki umbi yang sebesar singkong karet ini tadi, yang sebesar-besar betis. Nah, seperti ini jikalau nanti ini betul-betul entresnya ini sudah tumbuh, barulah untuk bagian cabang di atas, bagian apa batang yang menjulang ke atas maksud saya, ini baru nanti dilakukan pemangkasan. Jadi nanti disisakan, dia akan dihidupi oleh entres yang sudah kita sambungkan. Nah, demikian saya rasa tutorial dari saya bagaimana cara menyulap singkong karet supaya bisa memiliki umbi singkong yang kita suka, singkong roti ataupun singkong yang lainnya, atau mungkin singkong keju, tapi supaya nanti umbinya itu bisa sebesar singkong karet, ya lakukan dengan cara sistem yang demikian gitu. Baik pemirsa, saya rasa ini sudah cukup dan sudah sangat jelas sekali. Kita jumpa pada konten selanjutnya. Salam cinta tanaman.